Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, wa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maitata binuril hikmati kama yuhyil ardal maitata bima'il matari. Ini kaul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, beramanat, merintahkan kita. Apa perintah Rasul itu? Adalah kita diperintahkan untuk duduk berdekatan dengan ulama, dengan ahli ilmu, dengan orang arif, orang yang baik, orang yang mengamalkan ilmunya, memberikan nasihat, memberikan wejangan. Itu kita diperintahkan untuk dekat dengan mereka, dengan beliau-beliau itu, dengan ustadz dan para guru, para kiai, ya, para pemberi nasihat. Kemudian wastima'i, dan kita diperintahkan untuk mendengarkan kalam, kalimat, omongan, ucapan, nasihat ahli ibadah, ahli syariah, ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang tukang berdoa dan mendoakan. Itu kita disuruh mendengarkan, memperhatikan, menyimak, menerima itu. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhyil qalba, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan al-qalb, hati, al-maita, yang mati, al-maita, yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi hati kita ini kalau tidak sering mendengarkan nasihat para ulama, tidak sering mendengarkan ahli ibadah, tukang berdoa, tukang membaca Quran, tukang membaca hadis Rasulullah, tukang membaca sholawat pada Rasulullah, tukang zikir, kita tidak pernah mendengarkan kalimat, kata-kata itu, hati kita itu akan mati. Hati kita akan mati. Kalau hati kita mati, batin kita mati, maka pikiran kita pun akan mati. Tidak akan mampu berpikir, tidak akan mampu bertafakur hal-hal yang baik-baik. Akan mati. Gersang. Itu gersang, kemudian mati. Apatis. Timbulnya itu. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari, sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang gersang. Jadi tanah yang gersang itu akan subur kembali, akan hidup, bisa ditanami ketika kena air hujan. Sawah kering kerontang, kemudian turunlah hujan, maka bisa digarap, bisa ditanami. Itu hati kita itu bagikan seperti itu.
kalau tidak pernah diisi oleh nasihat ulama, tidak pernah mendengar bacaan Quran, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama, tidak pernah mendengarkan suara sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mendengarkan kalimat thayyibah, zikir, tahlil, takbir, tahmid, itu hati kita akan mati, gersang, kering. Itu kalau hati kita sudah kering, maka kita akan apa? Tidak punya perasaan, tidak punya nilai kebaikan, hilang kebijakannya, hilang kemuliaannya, hilang nilai-nilai keislamannya, itu hilang. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari ahli ibadah. Minimal sehari itu kita ketemu barangkali minimumnya 2 kali, sangat minim sekali 1 kali ketemu dengan ulama, ketemu dengan ahli ibadah. Di mana? Bisa di masjid, di mana? Bisa di musola, di mana? Bisa di majelis taklim, di mana? Bisa kita sendiri datang ke tempat tinggal ulama itu untuk meminta nasihat, untuk mendengarkan nasihat dari ulama, dari ahli ibadah. Seperti apa? Seperti yang gersang, tanah yang gersang akan bisa subur ketika kena siraman air hujan. Jadi air hujan itu ibarat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang diamalkan. Kayak ilmu sholat diamalkan sholat, ilmu zakat diamalkan zakat, ilmu zikir diamalkan zikir, ilmu sholawat diamalkan bacaan sholawat, dan seterusnya. Sederhana saja sebetulnya. Seperti aqimus sholata, ilmu sholat, diberikan kita kerjakan sholat. Wah, ilmu yang lain, umpamanya ilmu apa? Ilmu tentang iqra, membaca, kita amalkan, membaca Al-Quran, membaca kitab, membaca buku, membaca situasi, itu namanya mengamalkan ilmu, menjalankan perintah. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.